Lengkap sih, cuma ada minusnya nggak ya? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tuntas mulai dari unboxing sampai full review si Amazfit Bip 3 ini. Di video tersebut juga gue udah mention ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari si Amazfit Bip 3 ini. Nah, di video ini gue bakal ngebahas lebih rinci tentang hal yang gue suka dan gue nggak suka dari si Amazfit Bip 3 ini. Dan di akhir video gue juga akan ngasih pendapat gue tentang apakah worth it untuk membeli si Amazfit Bip 3. Jadi make sure kalian tonton videonya sampai habis. Sebelum itu gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload setiap minggunya. Tanpa lama-lama lagi, inilah dia pros and cons dari Amazfit Bip 3. Yang pertama adalah comfort. Kenyamanan adalah hal yang mutlak buat Amazfit. Seenggaknya itu yang gue rasakan setelah gue mencoba kurang lebih beberapa smartwatch yang dikeluarkan oleh Amazfit. Nah, hal yang serupa gue rasakan pada saat gue mencoba si Amazfit Bip 3 ini untuk pertama kali. Strap yang dipasangkan pada si Amazfit Bip 3 ini berbahan rubber yang menurut gue ini nyaman banget. Ukurannya yang cuma 20 mm dan berbahan rubber elastis ini ngebuat si Amazfit Bip 3 nyaman dipakai seharian. Ditambah lagi ventilasi dari strapnya itu lumayan banyak dan lega sehingga kalau misalkan kalian pakai si Bip 3 ini seharian, tangan kalian nggak akan keringetan. Yang kedua adalah screen quality. Ukuran layar dari si Amazfit Bip 3 ini adalah 1,69 inch. Yang dimana ukuran layarnya itu jauh lebih gede dari Amazfit Bip U Pro dan kebanyakan smartwatch yang gue review di channel gue. Sehingga konten yang ada di Bip 3 ini jadi lebih gampang dilihat. Ukuran fontnya juga menurut gue di atas rata-rata, sehingga jam ini cocok untuk semua kalangan umur. Nah, ini yang menarik, layarnya itu masih TFT dan bukan AMOLED. Tapi kalau misalkan kita samping-sampingin sama smartwatch yang layarnya AMOLED, ini kualitasnya susah dibedain. Berikutnya adalah screen lock. Fitur ini menurut gue keberadaannya nggak krusial-krusial amat, tapi it's nice to have. Sesuai dengan namanya, fitur ini bakal nge-lock screen dari Bip 3 kalian sampai kalian klik tombol yang ada di bagian kanan dari smartwatch-nya. Kalau misalkan kalian belum tekan tombolnya buat unlock, dia akan kasih kalian warning bahwa unlock dulu. Fitur ini menurut gue akan lebih berguna lagi kalau misalkan ada opsi buat naruh password. Ini dia nih, fitur andalan Amazfit Bip 3 yang menurut gua berguna banget. Fitur ini memungkinkan kalian untuk ngeregister to-do list kalian buat hari-hari tertentu di aplikasi yang namanya Zepp. Nah, abis itu kalau udah waktunya, si Amazfit Bip 3 ini bakal geter dan notify kalian to-do list apa yang kalian punya pada hari tertentu. Terus kalian juga dikasih opsi untuk tunda remindernya atau kalian bisa remove kalau misalkan to-do listnya udah beres. Fungsinya kurang lebih kayak alarm, cuma menurut gua ini jauh lebih advance dan sangat membantu orang-orang yang lupaan kayak gua. Oke, fitur ini mungkin bukan untuk semua orang, tapi buat gua yang tinggal di luar Indonesia dan punya aktivitas di Indonesia, fitur World Clock ini sangat berguna. Nah, si Amazfit Bip 3 ini sudah sangat membantu gua untuk mengetahui kapan gua harus chat orang tanpa mengganggu waktu tidur dari orang tersebut. Berikutnya adalah kamera shutter, sebuah fitur yang banyak hilang di smartwatch zaman sekarang tapi hadir di Amazfit Bip 3. Fitur ini comes handy banget kalau misalkan kalian mau selfie atau wifi pakai tongsis atau kalian harus taruh handphone kalian di meja atau kursi. Oke, tadi kita udah ngebahas fitur-fitur yang gue suka dan menjadi plus dari si Amazfit Bip 3. Sekarang minusnya apa sih? Let's check it out. Yang pertama adalah watch face slot yang cuma ada satu. Yes, kalian nggak salah dengar, watch face slot yang disediain sama Amazfit buat si Bip 3 ini cuma ada satu. Ini sangat mengecewakan gua, mengingat pilihan watch face dari si Amazfit Bip 3 itu lumayan bagus-bagus. Ya emang, nge-sync-nya itu lumayan cepet, tapi kalau misalkan kalian harus ngambil handphone kalian untuk ngeganti watch face setiap kali, menurut gua rada annoying. Gue udah coba buat nyari kali-kali ada settingannya yang bisa diubah, tapi sejauh ini
nolak. Ya, gue cuma bisa berharap mudah-mudahan di updatean OS berikutnya limitation ini bisa diatasi. Gue inget di video review dari Amazfit Bip 3 ini, gue bilang bahwa touchscreen-nya itu cukup akurat dan jarang hit and miss. Well, iya, emang jarang banget hit and miss kalau misalkan gue gesernya sepelan ini. Tapi kalau misalkan gue lagi buru-buru untuk ngegeser menu yang ada di Amazfit Bip 3, touchscreen-nya itu bener-bener susah untuk diandelin. Oke, itu tadi pros and cons yang berhasil gue temukan dari si Amazfit Bip 3. Oke, menurut gua setelah tadi ngebahas pros and cons dari si Amazfit Bip 3, gua tetap merekomendasikannya karena harganya yang affordable banget. Amazfit Bip 3 dengan fitur yang selengkap itu cuma dihargai sekitar Rp500.000. Jadi menurut gua ini worth it banget. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gua taruh di description box di bawah. Check it out. Oke, gua rasa sekian dulu videonya, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.